Oke, perkenalkan, nama saya Lewelda Japanda dari kelompok 5 dan ini teman saya dari kelompok saya juga. Dan sekarang kami dua mau mempresentasikan tentang pengertian negara dengan konstitusional. Nah, pengertian negara itu sendiri adalah secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada satu saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merupakan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 SM merupakan negara dalam bukunya Politika yang disebut sebagai negara polis, yang pada saat itu hasil dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan atau aklesia. Negara merupakan kalangan para ahli adalah organisasi kekuasaan yang berdaulatan dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Pengertian negara secara primer dan sekunder. Secara sekunder adalah sebuah negara yang memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulatan. Secara sekunder adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengertian konstitusional atau undang-undang dasar, bahasa Latin konstitusi, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lain. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai acara menyelenggarakan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusional negara Indonesia. Konstitusional negara Indonesia adalah undang-undang yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undang negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan tempat tertinggi menurut janjangan norma hukum. Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarah sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. Periode 18 Agustus 1947 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 terdiri dari bagian pembukaan batang tubuh 16 bab 37 pasal 4 pasal aturan
peralihan 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 terdiri atas 6 bab, 156 pasal dan beberapa bagian. Periode 5 Juni 1959 sekarang kembali berlaku Undang-Undang 1945. Sifat negara. Sifat-sifat memaksa. Negara bisa memaksa warganya. Pemaksaan dapat dilakukan secara fisik lewat polisi, tentara, dan aparatur keamanan lainnya. Pemaksaan ini berlaku ketertiban aturan yang dibuat negara lebih mengikat di dalam persyaratan dan homogen. Ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama. Biasanya paksaan ini tidak begitu menonjol, namun di negara-negara baru yang heterogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sifat paksaannya ini lebih terlihat. Sifat monopoli atau penguasaan oleh pihaknya sendiri dilakukan oleh negara dalam bernegara. Tujuan negara dan peraturan ditetapkan oleh negara secara monopoli. Lihat foto Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pemimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 24/10/2019. Sidang kabinet paripurna ini merupakan sidang perdana yang diikuti Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju. Antara foto Akbar Nugroho Gumai, artinya hanya ada satu sistem yang digunakan yang ketetapannya diatur oleh negara tanpa dicampur tangan organisasi lainnya. Contohnya aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang bertentangan dengan yang ditetapkan. Sifat menyeluruh. Negara berhak dan wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali. Dalam hal perundang-undangan, sifat dikenal sebagai equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Hukum berlaku bagi semua tanpa memandang golongan atau latar belakang. Contohnya, kewajiban membayar pajak yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Sifat mencakup semua diperlakukan, sebab jika orang-orang dalam suatu negara dibiarkan bebas, maka usaha untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Menjadi warga negara tertentu pada dasarnya bukan atas kemauan kita sendiri. Kewarganegaraan kita ditetapkan ketika lahir. Sifat ini membedakan negara dengan organisasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela. Norma-norma hukum di Indonesia adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan keuangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga tetap dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat memberitahu sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Proses terbentuknya norma hukum. Dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga keseimbangan, tetapi norma sebagai pedoman perilaku kerap dilanggar oleh tidak diikuti. Karena itu dibuatlah norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial. Norma hukum, yaitu aturannya pasti tertulis. Biasanya adalah bentuk undang-undang atau pasal-pasal.
mengingat semua orang, mengingat alat penegak aturan dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga penegak hukum, bersifat memaksa dan saksinya berat. Norma sosial, yaitu kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis, ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti, atau kadang ada, kadang tidak, dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa dan sanksinya ringan. Jadi, Konstitusi NKRI. Konstitusi NKRI Indonesia adalah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Substansi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah di dalamnya, dalam artikel jurnal Hakikat Pembukaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 memiliki 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, segitu untuk presentasi kami, dan kesimpulannya, secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 38 sampai 384 sampai 322 Masehi merupakan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Konstitusi atau undang-undang dasar, bahasa Latin konstitusional, dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum berbentuk pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Nah, segitu untuk presentasi kami. Jika ada yang salah bisa ditanyakan. Dan sekian presentasi kami mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan pembacaan kami. Sekian dan terima kasih.